Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kembali hari ini kita akan bersama-sama datang menghadap hadirat Tuhan. Kita akan beribadah kepada Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama mengundang hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan agar dicurahkan bagi kita sekalian. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat napas kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kami mau mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan mengurapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan Tuhan sendiri yang memimpin dan memberkati ibadah ini. Sehingga kami semua yang mengikuti ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian berikut ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah perlindunganku. Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih
buat perlindungan-Mu. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang seperti diri-Mu. Haleluya. 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 Ku mau puji Dia. Haleluya. Haleluya. Ku mau sembah Dia. Ku mau sembah Dia. Ku mau sembah Dia. Mari kita semua berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan karena Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan yang layak menerima segala pujian kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan boleh memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Setiap hati boleh terbuka untuk firman, setiap telinga boleh terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan duduk tenang dan kami akan fokus untuk memperhatikan firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dan melalui karya Roh Kudus hari ini biarlah Tuhan boleh mengajar kami, mendidik kami, membimbing kami, dan menuntun kami semua. Berikan hikmat dan pengertian kepada kami semua untuk kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Mazmur 34 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Tema kita hari ini adalah berlindunglah kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini mari kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau berlindung hanya kepada Tuhan. Kita tidak bisa berlindung pada hal-hal yang lain, pada perkara-perkara yang lain. Kita tidak bisa berlindung pada harta kita, uang kita, rumah mewah kita, mobil mewah kita, pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan. Itu tidak akan sanggup menolong dan menyelamatkan kita. Itulah sebabnya kita perlu berlindung hanya sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat kebenaran firman Tuhan ini ada tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang berlindung pada Tuhan. Tanda yang pertama orang yang berlindung pada Tuhan yaitu suka mencari Tuhan dan memuji Tuhan. Di dalam firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-5 dan ayat yang ke-11.
dikatakan, aku telah mencari Tuhan. Lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ayat 11, singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Orang yang mencari Tuhan, pasti Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Orang yang mencari Tuhan dan memuji Tuhan. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, pergunakan waktu dan kesempatan. Ada waktu untuk kita bekerja, ada waktu untuk kita mencari Tuhan. Nah, pergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk mencari Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Dalam ayat yang kedua, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutnya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kiranya setiap hari kita semua mau belajar untuk memuji Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan itu senantiasa keluar dari lidah mulut kita. Kita boleh mengagungkan Tuhan karena Tuhan mengasihi kita sekalian. Yang kedua, tanda atau ciri orang yang mau berlindung pada Tuhan adalah hidup terpisah dari kejahatan. Hidup terpisah dari kejahatan. Artinya saudara-saudara, kita harus menjauhkan diri kita dari segala jenis kejahatan. Mazmur 34 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan bunyinya demikian. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita perlu menjaga lidah mulut kita. Ucapan bibir kita harus dijaga. Dan firman Tuhan juga berkata, kita juga menjaga mulut ini supaya tidak menipu, tidak berbohong, tidak berdusta. Karena Tuhan itu Maha tahu, Dia melihat apa yang kita lakukan. Kita bisa bersandiwara dengan mulut kita, tetapi hati kita Tuhan melihat. Tuhan tahu, karena Tuhan melihat jauh ke dalam isi hati kita sekalian. Ayat yang ke-15, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ini yang saya maksudkan. Hidup terpisah dari kejahatan. Artinya jauh dari yang jahat. Belajar untuk melakukan apa yang baik. Firman Tuhan memberikan contoh kepada kita. Carilah perdamaian. Belajar untuk berdamai. Belajar untuk mengampuni satu sama lain. Kalau saudara mungkin merasa disakiti, dikecewakan, belajarlah untuk membawa damai. Dan dikatakan berusahalah untuk mendapatkannya. Ayat selanjutnya dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka, minta tolong. Ayat 17, wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Jadi kalau kita berbuat jahat, musuh kita adalah Tuhan. Tuhan marah. Tuhan tidak senang kalau kita sebagai umat Tuhan, sebagai manusia dalam kehidupan kita, kita melakukan yang namanya kejahatan. Dan ada banyak kejahatan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tentunya kita semua melihat, mendengar, dan biarlah kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, tahu membedakan mana yang jahat dan mana yang baik, dan pilihlah untuk melakukan apa yang baik. Kalau di hari-hari kemarin mungkin kita hidup di dalam dosa, hidup di dalam kejahatan, maka hari ini
Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita, mengingatkan kita, menginsafkan kita untuk kita bertobat. Kita tinggalkan dosa-dosa itu dan kita mau belajar untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bertanya, lalu Pak Pendeta, apa yang saya dapatkan jika saya mencari Tuhan? Jika saya hidup terpisah dari kejahatan atau menjauhkan diri saya dari kejahatan, apa yang saya dapatkan dari Tuhan? Yang berikut ada janji Tuhan bagi kita sekalian. Ada 7 janji Tuhan yang dimana Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya. Dan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang pertama, Mazmur 34 ayat yang kelima. Dikatakan dalam bagian B, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Berkat yang pertama adalah Tuhan pasti melepaskan kita dari segala kegentaran kita. Kegentaran ini berbicara mengenai ketakutan. Apa yang membuat saudara takut hari-hari ini? Dunia sedang mengalami ketakutan. Kita tahu bahwa dunia saat ini dilanda oleh virus. Dan virus itu menyebabkan ratusan ribu orang mati. Saudara-saudara sekalian, siapa yang tidak takut? Kita semua tentunya mengalami ketakutan dalam menghadapi situasi dan kondisi ini. Tetapi kalau saudara mencari Tuhan, kalau saudara menjauhkan diri dari kejahatan, maka firman Tuhan berkata, kita akan dilepaskan dari segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini. Tuhan akan menolong kita karena Dia Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa yang sanggup dan mampu untuk menyertai kita sekalian. Berkat yang kedua, janji Tuhan yang kedua, di mana dalam ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Yang kedua, kita akan diselamatkan dari kesesakan. Tuhan akan menyelamatkan kita. Artinya ada masalah, ada kesulitan, ada kesesakan yang kita hadapi. Tetapi percayalah saudara-saudaraku, bahwa Tuhan pasti menyelamatkan kita. Dia menyediakan jalan keluar kepada kita sekalian. Ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Inilah janji Tuhan bagi kita yang mau mencari Tuhan dan mau menjauhkan diri kita dari segala jenis kejahatan. Janji yang ketiga di dalam firman Tuhan dalam ayat yang ke-8 dikatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Janji yang ketiga, Tuhan mengutus malaikatnya untuk berkemah di sekeliling kita. Ini berbicara mengenai perlindungan Tuhan, proteksi dari Tuhan, naungan dari Tuhan. Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan melindungi kita semua. Lalu yang keempat, janji yang keempat, Tuhan menyediakan kebutuhan hidup kita. Ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Tidak berkekurangan. Artinya Tuhan akan memenuhi kebutuhan dan keperluan kita. Makan,
minum pakai kita. Tuhan akan memenuhinya bagi kita sekalian yang percaya kepadanya, yang setia mencari Tuhan, yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Ayat 11 bagian B dikatakan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, janji yang berikut, janji yang kelima, kita akan menikmati yang baik dari Tuhan. Dalam ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji Tuhan bagi kita, kita akan menikmati yang baik. Yang sakit, Tuhan pasti jamah, Tuhan pasti sembuhkan, sehingga tidak sakit lagi dan memiliki tubuh yang sehat. Dan juga ada janji firman Tuhan bahwa ada umur panjang dari Tuhan. Tuhan akan berikan kepada kita semua yang setia mencari Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Janji yang keenam, Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita semua. Ayat firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan Tuhan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ketika kita berdoa, Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita. Lalu berkat yang ketujuh, Tuhan menyertai dan menolong kita saat ada masalah, kesulitan dalam hidup ini. Dalam firman Tuhan, Mazmur 34 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Hari ini mungkin saudara putus asa. Hari ini mungkin saudara patah semangat. Hatinya sedang gundah gulana. Ingat, Tuhan tidak meninggalkan saudara. Tuhan dekat dengan saudara. Dikatakan, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan akan menyelamatkan. Kemalangan orang benar banyak. Mungkin saudara berkata, aduh masalahku banyak. Masalahku bertumpuk-tumpuk. Masalah itu datang bertubi-tubi. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ada janji bahwa Tuhan menyertai. Dan Tuhan akan menolong saudara. Dan Tuhan akan melepaskan saudara dari semua masalah yang sedang saudara hadapi. Ayat 21. Tuhan melindungi segala tulangnya. Tidak satu pun yang patah. Ayat 22. Kemalangan akan mematikan orang fasik. Dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Ayat 23. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya. Dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Inilah 7 berkat yang kita akan dapatkan jika kita suka mencari Tuhan dan memuji Tuhan. Serta menjauhkan diri kita dari segala jenis kejahatan. Biarlah melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh menolong kita. Dan mari kita tangkap firman Tuhan ini. Kita mau renungkan dan kita mau belajar untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Tuhan akan menggenapi janjinya dalam hidup kita semua. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan
Sebelum kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan, mari kita menyanyikan pujian, berjagalah. Haleluya, haleluya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggentarkan, berlindunglah pada sabda Allah. Katakan zaman sekarang, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggentarkan, berlindunglah pada sabda Allah. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan, dan hamba-Mu minta agar kuasa Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami. Dan biarlah kiranya setiap orang yang mengikuti ibadah ini dan semua orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Dan mungkin di waktu-waktu yang lalu kami jarang untuk mencari Tuhan, kami tidak suka untuk datang menghadap Tuhan, kami tidak suka memuji Tuhan, kami tidak suka beribadah kepada Tuhan. Biarlah hari ini Roh Kudus menjamah kami dan menginsafkan kami untuk hari-hari ke depan. Kami senantiasa memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan. Kalau di waktu-waktu yang lalu kami hidup di dalam dosa, kami hidup di dalam kejahatan, hari ini hamba-Mu mewakili umat-Mu, kami mohon ampun Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dosa pikiran, perkataan dan perbuatan kami yang kami lakukan sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar. Biarlah belas kasihan dan pengampunan Tuhan turun atas kami. Darah Yesus ampuni kami, darah Yesus sucikan dan kuduskan kami dalam nama Yesus. Layakkan kami semua. Dan dengan demikian maka kami percaya ada janji-janji Tuhan yang dimana Tuhan akan berikan kepada kami. Tuhan akan membuat kami rasa aman. Tuhan akan menyelamatkan kami dari kesesakan. Tuhan akan menjaga melindungi kami. Malaikat-malaikat berkemah di sekeliling kami. Dan Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kami. Kami akan memiliki tubuh yang sehat dan juga diberikan panjang umur. Kami juga akan berdoa dan kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Tuhan menyertai kami sekalian dalam segala keadaan untuk menyelamatkan kami, untuk membebaskan kami dari setiap kesesakan. Kami percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan biarlah hari ini Tuhan melihat dan Tuhan memperhatikan umat-Mu. Dan kiranya Tuhan memberkati umat-Mu dalam rumah tangganya, dalam keluarganya. Suami diberkati oleh Tuhan, ibu-ibu diberkati oleh Tuhan, anak menantu cucu diberkati oleh Tuhan, usaha pekerjaan diberkati oleh Tuhan, sekolah kuliah masa depan anak-anak diberkati oleh Tuhan, pelayanan
pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Dan sebelum kami akhiri ibadah ini, kami mohon kiranya Engkau mengulurkan kedua tangan-Mu dan memberkati kami semua. Mari angkat kedua tangan-Mu dan terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat jasmani, berkat rohani turun atas kita semua. Berkat itu mengalir siang dan malam, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.